awal film, terlihat seorang pemuda gemoy sedang menceritakan kisah legenda psikopat bernama Warren Cooper yang dipercayai orang-orang berkeliaran di hutan tempat mereka berkemah saat ini. Dia mengatakan Warren Cooper sangat kuat, bahkan psikopat itu mampu bertahan walaupun tubuhnya terbakar dan akan terus mengejar mangsanya. Mendengar cerita itu, teman-temannya tidak percaya karena tahu dia adalah seorang pembohong. Lalu saat mereka berpencar untuk mencari kayu bakar, si pemuda gemoy kesal karena dia ditinggal sendirian. Lalu dia memakai topeng untuk menakut-nakuti teman-temannya. Dan betapa kagetnya dia saat menemukan Steve sudah tidak bernyawa. Lalu tiba-tiba seorang pria bertopeng datang dan menggaplok dirinya. Bahkan dia dibiarkan hidup untuk disiksa. Lalu film pun baru dimulai. Singkat waktu 5 tahun kemudian, di sebuah tempat perkemahan bernama Silver Lake, para polisi datang ke sana karena mendapat laporan ada kasus pembunuhan staf baru yang bekerja di tempat itu. Namun polisi belum menemukan siapa pelakunya, karena satu-satunya saksi mata yaitu seorang perempuan bernama Lexi tidak mau berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu seorang pria bernama Warren Cooper datang. Dia langsung menghajar staf bernama Mike karena dia yakin Mike adalah pembunuh anaknya. Warren Cooper pun merasa sangat sedih atas kematian anaknya ini. Setelah Warren Cooper diamankan polisi, Lexi merasa sangat bersalah atas kejadian tragis yang menimpa sahabat baiknya itu. Lalu di siang harinya Lexi bersama staf yang lain berkumpul untuk mendengar arahan dari bos mereka. Wanita ini mengatakan jika minggu depan perkemahan Silver Lake akan ditutup oleh polisi karena kejadian menyeramkan tadi, sehingga dia merasa sangat sedih karena tidak bisa meneruskan pekerjaan yang sudah menjadi warisan dari keluarganya ini. Mendengar kabar itu, Peter galau karena dia akan segera berpisah dengan Lexi. Lalu si Magri menyarankan supaya Peter segera menyatakan cintanya kepada Lexi sebelum mereka berhenti bekerja di tempat ini. Di tempat lain, Mario dan Ronnie kesal karena Mike terus bermalas-malasan, padahal dia tahu semua temannya sedang sibuk bekerja. Lalu di kolam renang, Lexi merasa sangat sedih karena tidak bisa menyelamatkan sahabat baiknya. Namun Georgia mengatakan semua itu bukanlah kesalahan Lexi. Singkat waktu di malam harinya, setelah semua pekerjaan selesai, para staf berkumpul di kolam renang untuk menghibur diri mereka. Lalu Peter mendekati Lexi, namun Lexi malah pergi karena dia ingin sendirian dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Melihat Lexi sedang menangis, Magri berinisiatif menghibur temannya ini. Dia tidak mau Lexi terus menyalahkan dirinya sendiri. Lalu Mamang Gondrong mengajak mereka semua mencari Mike karena orang malas itu tidak ada di asrama dan dia khawatir sesuatu yang buruk terjadi. Namun sebenarnya mereka tidak peduli kepada orang itu karena Mike sangat sombong dan suka bermalas-malasan. Mereka melakukan hal ini hanya karena takut dimarahi oleh Mamang Gondrong. Lalu mereka berpencar supaya lebih mudah menemukan keberadaan Mike. Dan terlihat Peter merasa ketakutan saat Lexi terus menceritakan film-film horor yang sering dia tonton. Lexi pun menertawakan Peter karena dia seperti anak kecil. Lalu karena Lexi pergi, Peter terpaksa harus mencari Mike sendirian. Dia pun merasa ketakutan saat mendengar suara langkah kaki seseorang di sekitar tempat dirinya berada saat ini.
Terlebih senter yang dia bawa malah kehabisan baterai. Dan tiba-tiba sosok bertopeng muncul di hadapannya dan terus mengejar Peter. Beruntung Peter tersandung akar pohon, dia jatuh ke jurang sehingga pria bertopeng itu gagal menangkap dirinya. Sementara di gudang terlihat semua temannya berada di sana kecuali Lexi. Maghrib pun heran kemana Mike pergi karena mereka tidak berhasil menemukannya. Ketika Mamang Gondrong ingin keluar, dia mengatakan ada seorang pria bertopeng membawa kapak besar menuju ke arah mereka. Mengira orang itu adalah Mike yang sedang jahil, mereka semua keluar. Namun saat Lexi lari, betapa kagetnya mereka ketika Doggy digaplok dengan kapak besar oleh pria bertopeng itu. Namun sialnya, saat yang lain berhasil kembali ke dalam gudang, Mamang Gondrong dihabisi oleh pria bertopeng itu, sedangkan Doggy mengalami luka yang sangat parah. Karena panik melihat kejadian menyeramkan tadi, Lexi lari ke arah berbeda yang membuat dia terpisah dengan teman-temannya. Saat penyakit migrain Lexi kambuh, dia mendengar suara langkah kaki seseorang di belakang pintu. Lalu tiba-tiba betapa kagetnya Lexi karena pria bertopeng itu berada di belakangnya. Namun beruntung Lexi segera lari sehingga dia berhasil kabur dan tidak terkena gaplokan kapak psikopet. Di tempat lain, si A. Maghrib bersama Georgia sedang mencari keberadaan Lexi dan Peter. Namun sialnya, dia malah tertangkap oleh psikopet sedangkan Georgia lari ketakutan. Kembali ke gudang, terlihat Roni sedang membalut luka Doggy supaya tidak bertambah parah. Ketika mereka mendengar suara teriakan dari Georgia, dengan berani Mario keluar untuk menyelamatkan temannya itu. Dan benar saja, Georgia sedang dikejar oleh pria bertopeng. Lalu Mario segera mengajak temannya ini lari ke arah gudang. Saat mereka sampai, Mario langsung menguncinya supaya psikopet tidak bisa memasuki ruangan ini. Lalu terlihat Lexi lari ke arah hutan dan bertemu dengan Peter yang baru sadar dari pingsan. Namun di gudang, betapa sedihnya Roni karena sahabat baiknya Doggy tidak bisa diselamatkan. Mendengar hal itu tanpa rasa takut, Mario pergi keluar untuk mencari kunci mobil sehingga mereka bisa pergi dari perkemahan ini. Tanpa diduga, ternyata psikopat itu masih mengejar Mario. Lalu Mario segera bersembunyi di ruangan ganti kolam renang. Namun percuma saja karena insting psikopat sangat kuat sehingga dia berhasil menemukan mangsanya dan langsung menggaplok tubuh Mario. Sedangkan di gudang, Roni dan Georgia panik karena sekarang psikopat itu mengincar mereka berdua. Dan tolilnya, saat berhasil keluar dari gudang, Roni bersikeras ingin membawa jasad temannya yang membuat psikopat berhasil mengejar mereka berdua. Lalu Roni menyuruh Georgia segera lari, sedangkan dia baku hantam dengan pria bertopeng ini. Namun jelas saja Roni malah turu karena psikopat sangat kuat. Setelah puas menghabisi Roni, psikopat ini langsung mencari keberadaan Georgia. Namun beruntung Georgia berhasil kabur dan bertemu dengan Lexi yang sedang bersama Peter. Akan tetapi, mereka bertiga melihat psikopat itu terus mengejar. Lalu Peter menyuruh Lexi segera membawa Georgia yang terluka parah ke tempat aman. Dengan kemampuan tubuh cungkringnya, Peter berusaha melawan walaupun dia malah pingsan karena terkena gaplokan kayu. Lalu saat berada di ruang kantor, Lexi dan Georgia kaget saat mengetahui si nenek pemilik tempat perkemahan adalah dalang dari semua kekacauan yang sering terjadi di tempat ini. Ketika mendengar suara langkah kaki seseorang di luar, Lexi membawa Georgia masuk ke dalam lemari. Dan betapa sedihnya dia karena Georgia meninggal di pangkuannya akibat luka yang sangat parah. Lalu tiba-tiba
Mike membuka lemari dan mengajak Lexi segera keluar karena polisi datang untuk menyelamatkan mereka. Saat berhadapan dengan polisi, Mike menuduh Warren Cooper sebagai pelaku yang sudah menghabisi teman-temannya. Namun ternyata polisi sudah tahu jika Mike adalah psikopat, sehingga Mike langsung menghabisi polisi itu. Melihat Mike semakin mendekati dirinya, Lexi lari ketakutan dan bersembunyi di sebuah reruntuhan bekas toilet sambil menggunakan topeng psikopat miliknya. Mike mengatakan jika Lexi tidak bisa lari dan akan menjadi korban selanjutnya. Lalu Lexi menemukan sebuah kapak dan dia langsung menggaplok tubuh Mike. Setelah itu Lexi lari ke arah hutan. Tanpa diduga, walaupun Mike masih berstatus sebagai psikopat amatir, tubuhnya sudah kebal rasa sakit, bahkan Mike masih kuat berlari. Dia terus mengejar Lexi yang pergi menuju ke arah kolam renang. Ketika sampai di sana, Lexi berusaha melepaskan tali yang mengikat tubuh Peter, namun Mike berhasil mengejar dan mendorong Lexi ke kolam renang. Lalu bos mereka datang menembak Mike yang sedang meledek Lexi. Dia juga memberitahu Lexi alasannya menyuruh Mike melakukan semua ini adalah untuk memancing perhatian publik supaya banyak orang yang datang ke perkemahan milik keluarganya. Mendengar hal itu Lexi kesal, dia menusuk leher bosnya dan mengalirkan listrik ke arah kolam renang sehingga wanita tua psikopat itu meninggal karena tersetrum. Kemudian si A.A. Maghrib yang masih hidup datang memberitahu Lexi dan Peter jika teman-teman mereka sudah meninggal karena kelakuan biadab si nenek-nenek psikopat. Singkat waktu beberapa hari kemudian terlihat Lexi bersama Peter masih menjalani perawatan di rumah sakit dan Pak Polisi datang untuk menjenguk mereka berdua. Dia ingin mereka melupakan kejadian menyeramkan itu supaya bisa hidup normal seperti orang lain tanpa rasa takut. Lalu Warren Cooper yang sedang dirawat karena penyakitnya kambuh setelah mengetahui sang anak meninggal berharap Lexi menjalani hidup tanpa rasa bersalah karena dulu dia juga mengalami hal yang sama ketika masih bekerja di tempat perkemahan itu. Bahkan Warren Cooper dituduh sebagai psikopat yang menghabisi orang-orang yang datang ke sana, padahal sebenarnya dia juga adalah korban. Tanpa semua orang sadari, psikopat yang sebenarnya adalah keluarga pemilik tempat wisata itu. Bahkan mungkin seorang polisi yang selalu menangani kasus di sana terlibat karena dia adalah saudara dari nenek-nenek psikopat yang berhasil dihabisi oleh Lexi. Lalu film pun berakhir.